Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kita kaji hari ini dalam rangkaian program yang amat luar biasa, program yang mulia di sisi Allah, karena setiap daripada ungkapan hadis-hadis Nabi Muhammad terucap, tertuang di dalam program ini. Sebab kata Sayyid Muhammad ketika di dalam tulisannya Al-Asas, ketika beliau meletakkan satu kitab yang berjudul, yang di dalamnya berisikan tentang ilmu hadis, kata beliau di antara orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka yang mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang yang paling dekat dengan Nabi, yang menyebut nama Nabi. Siapa orang yang paling banyak menyebut nama Nabi? Mereka yang senantiasa mengungkap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, acara ini lalu dikenal dengan Mutiara Hadis. Mutiara Hadis, kali ini kita akan mengkaji hadis Jabir bin Abdullah di dalam riwayat Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala khallatil buka'u hawla al-masjid. Fa'arada banu salamata an yantakilu qurbal masjid. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا بنو سلامة قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك أي لقرب المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلامة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. Dalam riwayat yang lain diceritakan Arada banu salamata an yantakilu qurbal masjid. Faballagha dhalika Rasulullah faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Faqala bani salamata diyarakum tuktabu atharukum. Rawahu Muslim. Ay inna bikulli khatwatin darajah. Baik, hadis ini kita mulai kaji. Riwayat hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Diceritakan oleh Jabir, Bani Salamah ingin pindah ke dekat masjid. Jadi Jabir menceritakan pada masa itu Bani Salamah adalah salah satu anak suku yang komunitas tinggal jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga boleh dikatakan di dalam riwayat ini cerita Masjid Nabawi. Kenapa Masjid Nabawi yang menjadi fokus, tidak Masjidil Haram? Karena riwayatnya Jabir. Kalau kita merujuk kepada Syiar A'lamun Nubala,
dari cerita-cerita sahabat, Jabir adalah perawi yang berasal dari Madinah karena beliau Jabir bin Abdullah Al-Ansari, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 1540 hadis. 1540 hadis. 1540 hadis. Jabir bin Abdullah. Dia termasuk orang yang paling beruntung karena di antara orang-orang kecil yang paling muda selain Anas bin Malik ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Kalau pernah kita bercerita dalam riwayat mutiara hadis ini, ketika Nabi datang ke Madinah, lalu di antara anak-anak kecil yang menyambutnya adalah Anas bin Malik. Semua orang memberikan nafahat, pemberian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Salman mengujinya dengan pemberian. Ini adalah sedekah, yaitu dengan melalui kurma yang paling banyak menumpuk. Ketika Nabi menerima sedekah tersebut dibagikan, kata Nabi bagikan. Kurma tadi tidak dimakan oleh Nabi, dipegang oleh Nabi. Salman bertanya, ya Rasulullah, yang pada masa itu Salman belum beriman. Dikatakan, kenapa engkau tidak memakannya? Inna la na'kula sadaqah. Kami para Nabi, keturunan daripada Bani Hashim tidak memakan sedekah. Akhirnya kata Salman, aku beriman dengan engkau karena tertulis rupanya di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa seorang nabi tidak memakan sedekah. Ini bagian daripada sedekah. Itu Salman. Di antara pemberian-pemberian yang banyak sekali ada Gumaisa, seorang ibu Anas bin Malik yang memberikan pada masa itu. Dia mengatakan, hadza gulamun ya Rasul, saya tidak punya apa-apa, tapi ini ada anak saya jadikan sebagai pembantu, ajarkan dia. Sehingga ada konsep namanya pendidikan dalam taraf pemeliharaan di dalam rumah yang disebut dengan pondok pesantren dan sebagainya, yang disebut dengan tarbiyah, yang disebut dengan tarkiyah, penaikan pendidikan yang asalnya hanya sekedar menyampaikan pendidikan, langsung dirawat, dididik, kemudian dipelihara, dikontrol dari bangun tidurnya sampai bangun tidurnya. Dari tidurnya sampai bangun tidurnya. Nah, Jabir bin Abdullah termasuk orang yang beruntung. Diceritakan dalam riwayat bahwa di antara orang yang paling beruntung manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, tatalammad as-sabi, yaitu seorang anak kecil, sabi di bawah dari walad. Jadi ada gulam, ada sabi, ya, ada walad, ada syab. Ini adalah tingkatan-tingkatan bahasa dalam bahasa Arab. Ini disebut dalam hadis as-sabi. Maknanya Jabir bin Abdullah adalah anak yang teramat kecil. Mungkin umurnya bisa jadi 5 sampai 7 tahun. Dia datang kepada Rasul ala yadin nabiyil huda'i war rahmah. Dia bermain bersama Nabi. Saking enaknya Nabi dengan anak kecil, tidak ada satu anak kecil pun yang membenci, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bagaikan seorang ayah bagi anak-anak kecil, bagaikan pengayom bagi mereka yang janda, bagaikan orang yang menutupi segala keperluan bagi orang-orang miskin. Inilah baginda Rasul SAW. Bagaimana hadis yang ada di dalam riwayat Jabir ini kita akan kaji setelah yang satu ini. Nabi menjadikan masjid sebagai sarana mereka berkumpul. Tidak ada perpecahan di dalam sebuah masjid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga waktu Anda senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Jangan lupa menonton Mutiara Hadis hanya ada di TPRI Kalimantan Selatan. Dalam setiap detik-detik yang tertuang di dalam Mutiara Hadis mengandung kebaikan dan pahala untuk Anda. Karena yang kita kaji adalah baginda Nabi, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya yang merupakan satu petunjuk agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadis kali ini dari Jabir bin Abdullah. Dikatakan khallatil buka. Kata Jabir bercerita, dia orang Madinah Jabir, termasuk tadi berapa hadis yang diriwayatkannya? 1540 hadis. Bilangan yang tidak sedikit. Mulai dari kecil sampai Rasulullah wafat. Dia wafat di Madinah dan makamnya ada di Baqi Al-Gharqad. Jabir menceritakan,
Bani Salama sebuah anak suku dari komunitas penduduk Madinah, karena mereka di Madinah bermukim berdasarkan anak sukunya. Ada yang jauh, ada yang dekat dengan masjid. Jadi ada yang dekat, ada yang dekat, ada yang dekat. Rupanya di antara komunitas anak suku yang paling jauh tempat tinggalnya adalah Bani Salamah. Maka disebut Banu Salamah di sini. Khallatil buka, tiba-tiba mereka ini melihat ada ruang yang terletak di samping masjid. Khallatil buka haula masjid. Rupanya dilihat. Nah, mayoritas di dalam sejarah dikatakan bahwasanya masjid yang sekarang ini kita datangi setiap saat, karena la tasuddur rihal illa ala thalathati masajid, di antara sunnah di antara orang untuk melakukan perjalanan jauh adalah Masjidin Nabawi. Di Masjidin Nabawi ini paling banyak tanah dari anak suku Bani Nazar namanya. Anak suku Bani Najjar. Dan itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Sehingga boleh dikatakan ilustrasi paling banyak wakaf di Masjid Nabawi adalah punyanya Utsman bin Affan. Maka perkembangannya dari masjid asal atau yang disebut dengan Raudhah bertambah besar ini adalah dari Utsman bin Affan. Lalu dikatakan di dalam hal tersebut, apa katanya? Khallatil buka haulal masjid. Ditemukan ada lahan yang kosong di sekitar masjid. Tiba-tiba fa'arada Banu Salamati ayyan takilu qurbal masjid. Karena tempat tinggal Bani Salamah ini jauh dari masjid, lalu mereka ingin dekat dengan masjid. Dan cerita itu akhirnya sampai ke telinga baginda Rasulullah. Ingat dulu, karena Nabi Muhammad selaku pimpinan sebuah masjid, pimpinan masyarakat, beliau adalah seorang Rasul. Karena itu dalam setiap tindakan perilaku mereka terkontrol oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai kepala pimpinan, Nabi menjadikan masjid sebagai sarana mereka berkumpul. Tidak ada perpecahan di dalam sebuah masjid. Makanya oleh sebab itu ketika kita bicara terhadap konsep masjid, masjid adalah pemersatu di dalam masyarakat. Jangan jadikan masjid itu menjadi berpecah-pecah. Kalau ada orang yang membangun masjid di dalam sebuah perkampungan, tiba-tiba ada yang memisahkan diri dari masjid, maka tidak jauh dan bedanya hal yang demikian adalah mufarakatul jamaah. Orang itu memisah daripada jamaah. Dan itu yang ditakutkan adalah ketika dia menutup hidupnya tidak dalam kondisi beriman kepada Allah. Karena itu ancaman dari baginda Rasulullah. Man faraka al jamaah. Siapa yang berhindar daripada jamaah, maka bisa saja tidak bisa menuturkan kalimat syahadat, kalimat tauhid dalam menutup hidupnya. Ini banyak perkataan para ulama mengungkapkan hal demikian. Nah, Bani Salamah dia bertanya dalam setiap tingkah lakunya. Lalu dia katakan, Bani Salamah ingin pindah ke dekat masjid. Lantas hal itu sampai ke telinga Rasul, sampai ke dekatnya paballagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita itu. Ada yang menyampaikan, Rasul, Bani Salamah mau pindah karena ada sebagian lahan di sekitar masjid ada yang kosong. Bolehkah Bani Salamah untuk berpindah ke tempat itu? Sampai beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum. Lalu Nabi memanggil kepada Bani Salamah. Panggil Bani Salamah, anak suku Bani Salamah. Bukan untuk menahan mereka, silakan untuk berpindah, tapi memberikan solusi yang terbaik ketika adanya lahan dengan kondisi mereka jauh. Lalu Nabi menghargainya dengan ucapan, Ballaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masajid. Qurbal masjid. Kata Nabi, Bani Salamah, saya dengar informasi kalian mau pindah dekat masjid. Itu kata Nabi kepada Bani Salamah. Faqalu, anak suku Bani Salamah ini lalu mengatakan, na'am ya Rasulullah, benar berita itu ya Rasul. Ini konfirmasi. Sesuatu berita kalau disampaikan kepada kita dari orang yang ketiga atau orang yang kedua, maka wajib bagi kita untuk tabayyun, kita konfirmasi. Nabi memanggil Bani Salamah, betul tidak kamu mau pindah? Kata Bani Salamah, betul ya Rasulullah, kami mau pindah. Lalu kata Nabi, qad aradna dzalika. Tujuan kami, kata Bani Salamah, pindah itu untuk supaya kami dekat dengan masjid. Biar kami bisa datang ke masjid, biar kami melaksanakan apa saja di dalam masjid.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi nasihat. Apa nasihat Nabi? Bani Salama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bani Salama, diyarukum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharakum. Dalam riwayat Nabi mengatakan 3. Kata Nabi, wahai Bani Salama, tetaplah di tempat tinggal kalian, biarkan engkau jauh dari masjid, tetap jangan pindah. Kata Rasulullah SAW, langkah-langkah kalian dicatat. Apa maksudnya? Maksudnya bekas kebaikan yang dilewati dari rumah yang jauh menuju masjid, ini jauh. Bekas-bekas yang terlintas di setiap jengkal langkah kalian menuju masjid akan ditulis. Bekas kalian dalam kebaikan. Rupanya ada saksi di dalam hadis ini. Setiap langkah kita dalam menuju kebaikan, dia akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, ini adalah bekas langkah Bani Salama yang dulu dari rumahnya jauh, kemudian dia melangkah menuju masjid. Ada bekas di padang pasir yang mereka lintasi. Saya buktinya. Maka yang demikian tertulislah kebaikan. Rupa-rupanya Nabi memberikan gambaran kepada kita. Wajibnya kita memberikan bekas kepada orang lain agar kita terlihat kebaikan kita dan diikuti oleh banyak orang setelah kita. Inilah pelajaran Nabi kepada Bani Salamah. Faqalu ma yasarna anna kunna nuhawil ya Rasul. Katanya, oleh Bani Salamah tetap menyengkel terhadap apa yang diberikan petunjuk oleh Rasul. Langkah-langkah kami dicatat, mayasarna annakuna tahawwalna. Kalau kami mudah untuk berpindah ya Rasul, biar kami untuk berpindah. Kata Nabi, diyarakum, apa yang menjadi rumah kalian, bekas-bekasnya akan dicatat oleh Allah. 3 kali Nabi mengatakan kepada Bani Salamah, sesungguhnya setiap langkah kalian itu bernilai 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana faedah hadis ini yang dikatakan oleh para ulama hadis? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Pahala itu berdasarkan kadar keletihan seorang hamba. Ada orang berangkat umroh, dia mudah sekali berangkat umroh. Esok saya umroh, berangkat dia. Ada orang yang melintasi banyak keadaan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Baik, kita telah menetapkan hadis ini adalah sebagai rangkaian ketika kita bicara hadis ini bahwa kita memberikan bekas itu disunnahkan agar menanam kebaikan. Artinya setiap tindakan kita itu akan berbekas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Salamah yang ingin pindah mendekati masjid ditahan oleh Nabi karena rupanya banyak bekas yang ditinggalkannya. Nah, begitu pula ketika nasihat ini disampaikan kepada banyak orang ke pelosok kampung dan desa yang terjangkau siaran ini, yang terjangkau dalam mutiara hadis ini, mereka mendapatkan kebaikan dari setiap jengkalnya, setiap kebaikan yang tertanam. Siapa saja yang mendapatkan? Semua yang berkontribusi di dalam acara ini, yang menontonnya, yang membeli televisinya, yang menyiarkannya, yang memberikan sarana untuk sampai, kameramennya, pengatur tata laksananya, pengatur dan sebagainya. Semua mereka memberikan bekas kebaikan di dalam satu kebaikan acara ini. Luar biasa. Rupanya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini harus bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kita yang bermanfaat untuk orang lain. Rupanya tidak sadar Bani Salamah dia sudah menanamkan kebaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Bekas langkahnya di sisi Allah tertulis sebagai satu kebaikan, rupanya tertanam bekas kepada orang lain. Apa maknanya daripada hadis ini menurut para ulama? 1, kata para ulama, annal ajra ala qadri ma yabzuluhul mukallaf min juhdi yahtaju ilaihi al-amala duna ay yatakallafa ziyadatan hadzal juhdi aw at-takhfifuh. Pertama, pahala itu berdasarkan kadar keletihan seorang hamba. Ada orang berangkat umroh, dia mudah sekali berangkat umroh.
Esok saya umrah, berangkat dia. Ada orang yang melintasi banyak keadaan. Dia kumpulkan biayanya dari hasil jerih payah dia berdagang, hasil dia bekerja. Dia kumpulkan setiap hari 50.000 sampai 1 bulan, mendapatkan 1.800.000 dalam 1 tahun, diputarnya sampai 2-3 tahun dia kumpulkan, dia bisa berangkat. Orang seperti ini al-ajru ala qadri taqati, sangat bernilai di sisi Allah dibandingkan orang hanya sekali keluar tanpa berpikir panjang karena dicukupkan nikmat oleh Allah. Al-ajru ala qadri taqatih, kata Nabi. Pahala itu berdasarkan keletihannya. Dari mana? Karena Bani Salamah pada masa itu rumahnya jauh, kepengen dekat. Kalau dia dekat, tak ada rasanya keletihan yang ditanamkan ketika sampai di masjid. Sehingga letihnya pahala Bani Salamah yang jauh dari masjid, dia datang ke masjid. Untuk sampai ke masjid dia perlu perjuangan dan kesungguh-sungguhan, pahalanya lebih besar dibanding orang yang dekat dengan masjid. Maka oleh sebab itu Nabi, diyarakum tuktabu atharukum, rumah kalian yang jauh akan menjadi saksi, akan ditulis di hadapan Allah setiap pahala kebaikan yang ada pada sisi Allah sampai kalian berjalan melangkah menuju masjid tersebut. Satu, al-ajru ala qadri taqati. Ada orang yang letih, dia sholat, dulu dia bisa berdiri, dulu dia bisa sembahyang dengan kondisi nyaman, lalu karena kondisi umurnya sudah berumur, dia tak sanggup lagi untuk berdiri lama. Apabila imam membaca atau dia membaca Quran ayat yang panjang di dalam sholatnya, dia mau duduk, dia tak sanggup untuk berdiri. Al-ajru ala qadri taqati. Dia lawan, dia tahan untuk tetap berdiri dalam kondisi letih sebenarnya. Al-ajru ala qadri taqati, pahala dia lebih besar dibanding orang yang sanggup berdiri, hanya sekadar berdiri tapi dia penuh perjuangan. Al-ajru ala qadri taqati. Yang pertama, kata para ulama, berdasarkan kasus Bani Salamah, maka menjadi letihnya kesungguhan, letihnya perjuangan, letihnya usaha yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang luar biasa di sisi Allah. Yang kedua, al-hathu ala salatil jamaah fil masjidi walau kana yaskunu ba'idan anhu. Yang kedua, hadis ini menggambarkan bahwa salat berjamaah itu sangat diperlukan dalam komunitas orang bertempat tinggal di dalam masyarakat yang banyak. Karena di sini sekalipun jauh rumahnya Bani Salamah mau mendekati dengan masjid, tetap Nabi memerintahkan untuk dapatkan salat jamaah. Sebab salat jamaah lebih afdal dibandingkan salat sendirian dengan banyak keadaan. 25 sampai 27 kali lipat berdasarkan riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti itu. Maka dari hadis ini boleh kita katakan bahwa al-hasu ala salati, keinginan dalam hadis ini salat berjamaah itu di masjid diperintahkan. Di dalam hukum agama ulama terbagi dua. Ada yang disebut dengan fardu kifayah, dia wajib yang dilakukan secara kolektif. Kalau dalam sebuah kampung tak ada satupun yang melaksanakan salat berjamaah, maka berdosa orang dalam satu kampung itu. Riwayat yang lain berdasarkan pendapat Syafi'i, salatul jamaah hukumnya sunnat muakkada, yang ditetapkan bagi setiap laki-laki, hukumnya sunnat muakkada. Karena jaminan di dalam salat berjamaah itu luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Nabi, walau kana yaskunu ba'idan, Banu Salamah tinggal jauh tetap dibebankan salat berjamaah. Sehingga para ulama menetapkan sekalipun mereka memiliki tempat tinggal yang jauh. Yang ketiga, adamu tadyiki 'alan nasi fi murafiqihimul 'amah kal masjid wa nahwiha fa innahu lam ya'dhin lahu hatta la yaqtadi bihimun nas wa yudiqu 'alal muslimin fi masjidih Nabawi. Pahami dengan bahasa hadis ini. Ketiga ini sebenarnya Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur tata letak masjid. Bani Salamah dalam riwayat khallatil buka, mendapati ruang di masjid untuk berpindah. Tapi Nabi melarangnya.
Maka pada hakikatnya Nabi mengatur infrastruktur. Bagaimana infrastruktur yang ada di masjid ini mampu mendapati nyaman untuk mereka yang masuk ke dalam masjid. Infrastruktur yang nyaman akan membuat nyaman terhadap aktivitas yang ada di dalam masjid. Infrastruktur yang nyaman akan membuat salat berjamaah khusyuk di dalamnya. Infrastruktur dan fasilitas yang nyaman di dalam masjid akan membuat jamaah betah dalam masjid. Sebab itu ketidakizinan Nabi kepada Bani Salamah untuk berpindah agar ruang yang kosong di dekat masjid bisa dimanfaatkan andai kata jamaah itu membeludak di masjid. Maka patut bagi kita berpikir sekarang ini adanya regulasi dalam sebuah masjid. Terkadang masyarakat kita berpikir dengan mudahnya, ini masjid tidak cocok pengurusnya dengan masyarakat yang ada. Akhirnya mereka bangun masjid yang lain. Padahal regulasi ketetapan masjid, baik keadaannya, infrastrukturnya, sekitarnya, wajib diatur agar masyarakat mendapatkan kenyamanan di dalam masjid. Ingat, langkah kita menuju masjid sekalipun jauh akan mendapatkan bekas kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa yang dalam hadis ini. Semoga hadis Jabir bin Abdullah ini bisa kita laksanakan sebagai sarana hidup rukun dan damai yang menjadikan sentral masjid itu sebagai tempat kita berkumpul, tempat kita bersama di dalam suasana beragama. Semoga kaum muslimin paham terhadap aturan-aturan yang ditetapkan Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.